tegang, tarikan, tekanan, atau kombinasi. Itu mekanisme terjadinya fraktur itu ya. Ada juga trauma yang langsung, ya, yang langsung kita berapa atau juga indirect ya. Oke. Ya itu dia tadi yang dikatakan bending, luntir, ya kan, torsion, terus tegang, distraction, terus compression, ya. Jadi itu mekanisme of injury. Makanya dalam waktu anamnesa selalu kamu menanyakan, kalau bisa auto anamnesa menanyakan bagaimana mekanisme of injury. Ya dari mekanisme of injury-nya ya kita bisa prediksi nanti dari bentuk patahan frakturnya, ya. Oke. Fraktur itu ya di negara kita, negara berkembang ini masih menjadi salah satu mortalitas, morbiditas ya. Ya banyak sekali kasus kematian, morbiditas ya akibat fraktur ya, yang disebabkan high energy trauma, trauma tinggi ya, kecelakaan lalu lintas, kecelakaan kerja, jatuh dari ketinggian, itu namanya high energy trauma. Kalau di negara-negara maju, orang yang lebih disiplin, sistem lalu lintas yang baik, itu lebih sedikit kecelakaan high energy traumanya. Banyak yang low energy akibat proses degeneratif seperti osteoporosis, itu namanya low energy trauma ya. Atau ya low energy itu juga bisa pada faktor-faktor patologis pasien-pasien tumor ya. Oke, diagnosis fraktur ya selalu kita anamnesa ya. Anamnesa itu sesuai dengan buku Salter selalu membilang anamnesa yang baik itu kita tuh kayak detektif ya, tanya detail ya, tanya anamnesanya bagaimana, apa keluhan main komplainnya. Tentunya main komplainnya nyeri selalu ya, bagaimana mekanisme of injury-nya ya, terus bagaimana sifat nyerinya ya kan, ya nggak ada gangguan penurunan fungsi gerak ya. Terus mekanisme itu terus ya ditanya detail lah, kamu pasti sudah tahu, tapi itu pertanyaannya adalah dari kapan kejadiannya, terus mekanisme of injury-nya, terus juga selalu ditanyakan riwayat penyakit terdahulu, riwayat operasi, riwayat alergi makanan, alergi obat-obatan. Ya, itu ample ya, riwayat tadi yang dibilang alergi, baik obat-obatan, alergi terhadap apa itu, makanan, gigitan serangga, ya, obat-obatan, riwayat penyakit terdahulu, kapan terakhir makan minum, dan juga melihat cedera-cedera yang menyertai. Oke. Kalau diagnosis fraktur selalu di ortopedi mengacu kepada look, feel, move. Ya, look itu apa yang kamu lihat. Ya, dalam melakukan pemeriksaan ortopedi itu harus, kalau trauma kamu tuh harus melihat langsung. Artinya kalau ada perban, ada bungkusan, ada pakai baju, itu harus undress. Jadi kamu harus lihat apa yang kamu lihat. Ada pemendekan, ada bengkak, memar, lecet, luka, deformitas. Deformitas apa aja yang kamu ketahui? Ya, satu. Iya. Terus tiga yang terlibat deformitas banyak, tiga. Rotasi. Ya, dan tiga angulasi, shortening, rotasi dari look itu bisa kita lebih kurang bisa melihat, walaupun nanti ada feel, ada pengguran, ya. Oke. Terus pada feel itu bagaimana? Ya, bagaimana melihat
Di situ juga bisa kita mengukur, misalnya ada luka, ya kalau ada luka terbuka, kamu lihat ada lukanya berapa senti, ya ada bone expose, ada kain, ada debris, ada pasir, itu dicantumkan semuanya, ya kontaminasi. Terus kalau fraktur tidak usah dilakukan seperti yang dikatakan nyeri tekan. Kita udah nampak nih angulasi apa, jangan pun sakit pak di tengah-tengah, tidak perlu. Risiko terjadi adalah firstly do no harm, primum non nocere, ya. Oke. Terus pada fil ini kita juga melakukan pengukuran tadi, kayak ada ini bilang ada shortening, ya. Ada yang tahu apa yang dinamakan apparent length, true length, anatomical length. Kamu boleh cantumkan di situ, ya, range of motion, gerakannya, ya kan, gerakan, ada keterbatasan gerakan. Tapi kalau fresh fracture, patah yang baru, kamu tidak perlu melakukan pemeriksaan untuk yang menghitung mengukur pergerakan. Sebagai contoh, adik-adik tahu kalau patah femur itu kita ada gerakan femur itu apa aja? Ada namanya fleksi, ekstensi, ya, internal rotasi, eksternal rotasi. Kita bisa menilai, bandingkan selalu sama kontralap. Jadi menilai itu bandingkan dengan sisi yang sehat. Ya, di situ dicatat kalau yang neglected. Halo. Ya. Ya, kasih anti nyeri dulu. Ya. 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 Tahu tuh namanya tadi eversi, inversi, ya, abduksi, internal rotasi, pronasi, supinasi. Ya, diharapkan seorang dokter GP lewat registrasi ortopedi, calon dokter umum bisa mengetahui istilah-istilah ini. Ya, semuanya itu diukur di field. Bahkan di field itu semua pemeriksaan yang berhubungan dengan, misalnya kalau ada fraktur pada tulang belakang, kamu cantumkan di situ pemeriksaan kekuatan motoriknya, kekuatan misalnya kamu mengukur kekuatan sensoriknya yang kamu pelajari di neurologi, itu kamu cantumkan semua detail, ya. Baik di situ bagaimana kamu bisa menilai upper motor neuron, lower motor neuron, itulah tempat pencantuman itu, ya. Juga pada fraktur ekstremitas kamu juga mengukur vaskularisasinya, ya, vaskularisasi distal dari apa? Distal dari frakturnya. Bagaimana kamu mengukur vaskularisasi di distal tangan? Apa yang dinilai? Arteri, radialis, arteri apa lagi? Bisa mengukur pulmonaris? Bisa. Ya, selain itu apa lagi? Penanda untuk menilai suatu potensi dari pembuluh darah. Capillary veil. Juga di kaki bagaimana? Dia semua bawah. Dorsalis. Jadi gimana? Setengah mas. Radius lebar. Pantang metatarsal. 2. Ya, juga dilihat juga pada fil ini tanda-tanda kompartemen, misalnya kiriman dari daerah ya jauh, ya faktur tertutup, ya adik-adik juga harus tahu tanda-tanda dari kompartemen, tanda-tanda kompartemen subjektif yang dikenal dengan 5P, ya di situ juga. Apa? Bagaimana ada?
Terus kamu juga harus tahu anatomi dari tulang, yang mana yang dikatakan diafisis. Boleh tunjuk mana satu? Tunjuk mana diafisis. Mana diafisis? Diafisis itu shaft, batang, ya. Yang dikatakan diafisis itu. Udah deh. Macam apa pembagian tulang, ya. Jadi kan kalau laporan jaga fraktur mid shaft femur, ya, mid shaft atau diafisis femur, ya. Ada yang epifisis, ada yang metafisis, bisa tahu. Yang ini tadi kita sudah sepakat ini diafisis, ya. Yang mana metafisis, yang mana epifisis? Nanti pelajari ya. Ya, jadi dari sejak kuliah ini adik-adik ini punya bekal untuk jadi dokter, bisa melaporkan dengan kamu nanti ada bertugas sebagai dokter jaga, dokter keluarga, minimal disitulah kita tuh. Jadi kamu sudah tahu, oh, dok patah di diafisis, patah di metafisis, ya, dengan patah femur, patah melfur itu kan luas sekali, ya, ya. Patah di dia ini kan femur, ada leher femur, jadi tahuilah anatomi tadi, ya. Ya, ini jenis fraktur patah-patah di daerah lengan. Salah satu ini enggak secara apa, tapi secara garis besar saya ngomong. Ini patah-patah di daerah proximal nerus, ya. Jadi ini, ya, ini klasifikasi di ortopedi itu banyak banget klasifikasi mengenai fraktur, ya. Nah, ada yang paling general itu adalah klasifikasi AU. AU itu numerik. Jadi satu itu udah kita dengan PPDS menyebut satu, kita tahu merus 1.1 bidangnya, anatomi dari tulangnya. Jenis patahnya tadi oblique transverse, dia poin lagi. Jadi orang ini cukup melaporkan patah 1, 2 ada. Jadi itu namanya klasifikasi AU. Kenapa dibuat klasifikasi adik-adik? Itu banyak klasifikasi. Klasifikasi yang general itu adalah EU klasifikasi. EU itu adalah suatu organisasi pendidikan di Swiss, ya. Semua ortopedi ini afiliasinya kita dapat pendidikan dengan pendidikan EU, ya. Guna-gunanya klasifikasi itu adalah untuk mempermudah bagaimana kita dengan klasifikasi yang ini penanganannya demikian protokolnya, ya, garis frakturnya begini, memudahkan sebagai menjadi dokter ortopedi untuk menangani treatment daripada fraktur tadi. Contoh dari pointer yang mana? Yang merah, dok. Apa? Distal nerus, ya. Pada anak-anak juga ada sering khas di daerah sini. Apa yang paling sering? Kalau anak-anak jatuh, mana titik lemahnya? Suprakondiler, ya kan? Ya. Jadi kalau jadi dokter ortopedi kita dengan levelnya udah bisa menduga orang tua jatuh, nggak bisa berjalan di tempat tidur, bagaimana kakinya eksternal rotasi, pembendekan. Dokternya udah bayangin beroperasi patahnya di daerah neck femur, ya, dengan kita tahu tipe-tipenya itu gampang, ya. Ya, ini ada juga kamu kenal namanya Montegia, Galeazzi, mereka zaman-zaman dulu yang menciptakan nama fraktur itu berdasarkan patahnya. Coba kamu tengok, Montegia itu patah di daerah ulna dengan dislokasi radial head, ya. Itu khas dari Galeazzi gitu. Radius, patah di daerah radius disertai dengan dislokasi dari distal radioluna joint. Banyak lagi patah-patah, ada Paulus type, ada macam, ada di peresteknya itu banyak. Di ortopedi ini ya kita capek ngapal klasifikasi cukup banyak. Tapi ya ini yang
secara awam lah, Montegia, Galeazzi itu mesti mengerti. Wallace, Smith itu ya, ini Wallace tadi saya Smith ya. Jadi mechanism of injury, dengan kita bertanya, kita sudah bisa mengerti jatuhnya kayak mana tangannya Pak, outstretch atau jatuh yang kayak gini, maka kita udah bisa menduga hasil X-ray kemungkinan Smith, kemungkinan Wallace. Itulah digunanya yang belajar mengenai mekanisme of injury. Ini juga ada patah-patah di daerah dari ya, boxer tuh khas pada petinju, pada orang yang melakukan kekerasan, mukul, ya, atau jatuh, bisa juga jatuh dengan tumpuan meninju, khas itu boxer, fracture, dan juga macam lah, patah di sini banyak. Ya. Pelvis ini yang life threatening, yang banyak perdarahannya, ya. Ini yang memerlukan penanganan yang lebih komprehensif, ya. Ini femoral neck sering pada orang tua, ya. Ya, dengan underline-nya biasanya ini yang paling sering, jarang bisa terjadi sama orang muda, tapi disebabkan oleh high energy trauma. Tapi ini paling sering terjadi sama orang tua. Ini tadi saya bilang jatuh, nggak perlu jatuh, kadang-kadang terpleset aja di kamar mandi, patah di daerah proximal femur, di neck atau di daerah intertrochanter. Femoral neck itu ini Jadi tahu juga lah anatomi kok, neck head itu ini, ya, neck itu ini, ya ini klasifikasinya. Ya, banyak klasifikasi neck itu, ada Gardner, ada Powell gitu. Terus ada juga IT, di bawah itu ada IT. Di bawah ini ada namanya subtrochanter. Jadi kita kenal di proximal femur itu ada bermacam faktor. Ya. Dan itu sama yang dengan pembahasan. Ini yang tadi, nah ini yang siapa tadi? Nah ini tibial plateau. Tibial plateau ini patah-patah yang di daerah intraartikuler, ya, yang kebanyakan patah-patah di daerah persendian itu definitif operasi. Ya. Kenapa? Ya, kita komplikasi sangat tinggi kalau tidak dioperasi. Sering terjadi artritis, secondary artritis, ya. Jadi kalau kita di ortopedi itu patah-patah di daerah persendian itu hampir bisa dibilang indikasi untuk operasi. Dan daerah tibial plateau ini sering dijumpai dengan komplikasi. Komplikasinya apa? Kalau ada patah di daerah tibial plateau itu tertutup, ya, sasker 4 ke atas. Imobilisasinya ke tulang pertamanya nggak baik. Apa yang sering terjadi komplikasi? Compartment syndrome, ya harus dicek dari compartment syndrome. Juga di tibia pun juga, di tibia batang sapi dia juga sering, tapi ini juga harus menjadi perhatian. Ya. Ya jatuh, ya sering itu ada klasifikasi juga. Tulang belakang, oke. Tulang belakang itu kita membagi menjadi, ada tahu apa jenis mata itu namanya? Kalau kita di Medan teman-teman hanya tahu satu aja lah, kompresi. Ya, semua jawaban dokter di Medan itu kompresi. Kompresi itu masih dalam kategori ringan. Adik-adik tahu yang namanya burst,
yang mana tahu fraktur chance, fraktur dislokasi. Ya, kamu akan lihat di orang radiologi juga kompresi. Ya, jadi kalau tulang belakang ada teori yang mengatakan tricolumn teori. Ya, jadi tahu membagi di mana anterior, middle, dan posterior column. Ya, anterior itu bagian depan, mid dari korpus ke depan itu anterior column, middle itu sampai ke posterior daripada korpus. Ya, posterior column itu adalah di belakang dari ini sampai ke spinosus. Kalau kompresi itu hanya mana anterior column aja. Ya, kalau burst fracture itu mengenai anterior sampai middle. Itu yang sering sebagai seorang general practitioner, sebagai seorang dokter keluarga di kita sering miss. Atur kompresi, tidak apa-apa, kasih obat. Dalam perjalanannya diurut pula sama pasiennya 3-5 hari kemudian ternyata frakturnya burst. Ya, burst itu lumpuh pasiennya. Ya. Ya. Bagaimana mengetahui fraktur, membedakan kompresi dengan burst? Ya, ada beberapa syaratnya. Kalau kita di ortopedi diajari tadi, mengetahui salah satunya melibatkan anterior dengan middle column. Juga dari X-ray bisa dilihat ada pembesaran pelebaran daripada pedikelnya. Saya akan jelaskan. Ya, itu ada kecurigaan suatu middle column. Oke, komplikasi dan yang penting dari fraktur, ya. Ya, pasti kalau menyertai daerah sekitarnya saja menyertai pembuluh darah atau saraf. Ada beberapa fraktur itu dekat hanya sangat berisiko terjadi cedera saraf. Seperti contohnya fraktur humerus. Ya, humerus diaphysis humerus itu anatomi daripada nervus radialis itu sangat dekat sekali. Kadang-kadang kalau terjadi fraktur, ya mekanisme of injury-nya juga bisa menyebabkan cedera daripada nervus radialisnya. Juga pertolongan kita awal, ya, patah midsub humerus, lewer datang, kamu tidak pasang pertolongan, tidak pasang ide yang ya, frakturnya juga bisa mencederai daripada sarafnya. Juga bisa mencederai beberapa fraktur juga bisa mencederai pembuluh darah seperti di daerah tibial plateau. Ya, sasker 6, sasker 5 itu ada risiko mencederai arteri poplidea di belakang. Ya. Kalau humerus, tibia itu jarang bisa mencederai, tapi ya tetap ada risiko. Ya, kalau frakturnya multiple, ya bisa terjadi shock. Di fraktur pelvis itu ada risiko terjadinya shock. Dan kalau di trauma ini kita diajari selalu dengan LS. Ya. Komplikasi lanjut. Ini pukul patah, maligno. Ya, itu perannya di patah, sinusei dan sebagainya. Ya. Bisakah fraktur femur sembuh sama patah atau sinusei? Bisa. Belum pernah saya lihat. Saya buat penelitian tentang simandi apapun. Ya. Tapi kalau green stick sembuh sama burung patah. Ya, fraktur clavicula yang undisplaced, pentingnya fraktur yang undisplaced itu sembuh. Banyak yang datang ke kita itu dengan itu tuh komplikasi lanjut dari pengobatan tradisional yang maligno ya. Itu banyak, terutama kita lah yang di Sumatera Utara ini. Ya. Terus tadi bisa terjadi kalau patahnya di daerah persendian, bisa terjadi secondary OA, ya. Atau traumatic arthritis, ya. Ya, ini mungkin lebih spesifik lah, ini cedera-cedera di jari
kita skip aja. Ya. Ya tadi beberapa ini faktor atau dislokasi yang bisa mencederai pembuluh darah ya. Faktor clavicula, ya. Arteri sedap, nervus arterialis ya, faktor atau dislokasi sendi bahu, ya. Itulah yang bisa menyebabkan gangguan pembuluh darah atau saraf. Ya. Ini bisa faktor atau dislokasi bisa menyebabkan cedera saraf. Jadi di sini diperiksa nih, ya, kadang-kadang ada fraktur merus, patah, dokternya nggak meriksa. Bagaimana memeriksa nervus radialis? Paling gampang, paling simpel. Gini-gini, thumbs up. Nah, ya. Kalau medianus, hah? Apa ya? Yang jadi medial, pulnaris, ah, ya, bisa. Oke, ini kita bahas pertolongan pertama pre-hospital, ya. Ini yang paling sering juga membuat kesalahan pertolongan pertama. Pasien datang ke rumah sakit tanpa ada ide, ya, selalu membuat protokol ATLS. Kalau high energy trauma selalu terapkan protokol ATLS, ya. RW, kamu sudah belajar lah ini. Kalau pasien mengeluhkan nyeri leher, sakit leher, langsung pasang hard collarnya. Ya, breathing juga. Ya, saya rasa adik-adik udah mengerti lah. Diajarin ini bedah kan, udah lewat bedah kan? Hah? Belum lewat bedah? Apanya? Oke. Sejarah TLS apa? Sejarah TLS itu adalah dokter di Amerika ortopedi. Kecelakaan pesawat, hobinya naik pesawat, istri yang meninggal. Ya, di Amerika di bawah asal di Minnesota atau apa enggak, itu ada sejarahnya. Jadi dia membuat protokol di tahun 80 berapa. Jadi bagaimana penanganan politrauma yang jadi istri itu meninggal karena tidak mendapat pertolongan yang adekuat. Jadi protokol ini dipakai sampai sekarang di seluruh dunia. Ya, prinsipnya dari ABCD itu airway, breathing, sirkulasi itu dianggap prioritas pertama airway-nya. Jadi kalau ada gangguan airway itu termasuk servikal. Jadi berjenjang Anda menanganinya. Ya, airway. Kalau airway yang belum benar, ya kita di airway itu. Kalau breathingnya bermasalah, ya kita koreksi breathingnya. Ya. Kalau sirkulasi, bagaimana? Perdarahan, shock, hipovolemik. Bagaimana kamu diajari sebagai seorang dokter nanti menangani shocknya? Bagaimana? Intinya berjenjang. Ya nanti perdalaman itu bisa dilihat. Fraktur atau dislokasi yaitu bukan memperbaiki, artinya mengimobilisasi lebih cocok. Ya, begitu nampak fraktur, imobilisasi. Dan imobilisasinya bisa dilakukan kan kamu udah lewat waktu semester berapa itu belajar splitting and ya begitu. Apa yang bisa kalau kita kan di negara maju udah lengkap ada alat apanya. Kadang-kadang kita di lapangan menolong orang itu ya kayak tadi kayak kamu belajar waktu mahasiswa pakai penggaris, kadang-kadang pakai apa aja yang bisa bahannya rigid. Bagaimana orang jatuh dari ketinggian? Ada orang jatuh dari pohon 7 meter, 10 meter. Bagaimana kamu membawanya ke rumah sakit atau ke mana lah? Diangkat. Nah, pakai pintu. Kalau di kita pintu, lepaskan pintu, cancel pintu ke tempat yang rigid, taruh di atas itu evakuasi. Yang nggak boleh pakai tandu, yang apa? Tidak ada namanya long spine board. Ya.
evakuasi transportasinya ambulannya kalau multi trauma kadang-kadang tekanan bannya pun udah ada standarnya ya. Bagaimana melakukan dengan kecepatan berapa, tekanan ban yang sesuai, ada diajarin itu. Ya, saya lupa. Oke. Atas bahan yang cuma ada satu sisi itu. Idealnya dua sisi. Oh, kamu nengok ada kalau perang dunia kayak itu ada sampai dulu perang dunia ada patah tuh pakai apa tuh bidang senjata. Senjata tuh bidangnya rigid kan, kayu biar ya, jadi harus pandailah memikirnya apa. Kayu pun bisa cabang kayu yang rigid gitu. Ya, prinsip tadi ATLS. Ya, ini RW ya, pastikan jalan nafas terbuka. Kalau ada hambatan ya harus dibebaskan jalur nafasnya ya. Ada manuver untuk membuka jalur nafas ya, keras, stabilisasi leher, pasangan pola ya. Bagaimana kalau melihat ada orang cedera leher, bagaimana membalikan, kita melakukan pemeriksaan, ada manuvernya ya. Ini pada pasien dengan high energy trauma selalu penerapannya ada breathing. Di sini juga kalau ada terjadi pneumotorak, memang tension pneumotorak, di sini intervensinya di sini. Ya, jadi kalau ikut nanti pelatihan ATLS mempunyai license untuk melakukan intervensi. Ya, misalnya terjadi tension yang lain, terhadap ini kan tension pneumotorak. Bagaimana kamu menolong orang dengan melakukan tindakan tension pneumotorak, melakukan pemasangan chest tube, ya. Pentingnya RW belum clear, jangan turun ke breathing ya. Breathing clear baru kita turun ke sirkulasi ya, shock, hipovolemik, fraktur pelvis tadi disertai ada fraktur dari multi trauma ya, ada hipovolemik shock ya. Anda harus tahu shock itu ada berapa hipovolemik, ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 ya. Ada tanda-tandanya nanti terjadi. Bagaimana di pelayanan kalau terjadi inilah yang digunakan. Pasang 2 IV line besar yang ya, kasih cairan kristaloid 2000 cc, evaluasi tanda vital sign-nya, monitor dengan pemasangan kateter ya, selalu dimonitor dengan pemasangan kateter. Ya. Kalau unrespon bisa diberikan kemudian blood to blood, tapi tetap steroid. Ini ya contoh dari pendarahan ya. Yang bisa membuat kalau di fraktur itu fraktur pelvis, fraktur femur, ada fraktur tibia itu jarang ada. Ini untuk disabilitas itu B-nya bisa kesadaran ya, diskus komaskil ya. Ini udah tahu kan? Sampai sini ada pertanyaan? Tanya dong. Ya, arteri sama plexus brachialis. Oke. Pertanyaannya bisa. Kebanyakan fraktur clavicula itu ya cukup yang biasanya membuat cedera plexus brachialis patahnya di space ya, tajam
yang displace. Kalau yang non displace itu tidak perlu ya cukup, dan penanganannya konservatif ya. Itu pertanyaan. Biasanya akibat patahan yang tajam menekan di bawah daripada anatomi daripada klatipan, di bawahnya tepat plexus brachialis sama arteri subclavia, itu yang bisa mencerdainya. Jadi kita lihat juga jenis patahannya gitu. Patah klavikula itu hampir sebagian besar tuh penanganannya konservatif. Kayak tadi yang displace itu yang memerlukan tindakan operasi, karena nanti komplikasinya bisa terjadi cedera daripada plexus brachialis atau perdarahan dari subclavianya. Ya. Baik, pertanyaan. Belakang, laki-laki. Izin dong untuk penanganan fraktur terbuka. Kan kita ada memberikan antibiotik. Itu kira-kira pilihan antibiotiknya ada? Cephalosporin generasi kedua, bukan ceftriaxone. Generasi kedua ya, apa ya? Iya. Generasi kedua ya. Ya, namanya apa? Kamu kan selalu kok di bedah ceftriaxone. Apa namanya? Generasi kedua contohnya. Cefazolin. Ya. Di ortopedi itu antibiotik profilaksis apa cefazolin. Juga bisa disertai kalau ada kontaminasi tinggi. Ya, itu ada protokolnya. Kalau kamu menangani fraktur terbuka, ada protokolnya. Apa antibiotiknya? Terus kalau ada pump injury atau kontaminasi tinggi, diberikan juga golongan aminoglikosida. Ya, sampai ada penicillin prokain. Kalau dia dikatakan pump injury itu tabrakan kena tai lembu. Ya, kan? Itu ada juga. Ya. Terus jangan lupa pemberian antitetanus kalau terbuka. Ya. Oke, lagi. Pertanyaan lagi dong. Itu yang belakang, yang ngantuk. Ngantuk. Kamu belum mual. Ya kamu. Ya kasih pertanyaan. Fraktur ini sepele, tapi adik-adik itu masih nanti jadi apa memberikan saran itu apa ya? Masih kadang-kadang pun datang kita udah berobat dokter, informasinya nggak tepat. Jadi ya minimal Anda tahulah ini frakturnya benar dulu. Ya, bagaimana? Dan ada juga masukannya memberikan ini tidak perlu operasi. Kita di ortopedi itu yang mana yang operasi, ya. Tadi kayak kolum femur itu saya udah datang dokter, anaknya dokter 3 bulan patah, masih pergi ke tukang CNC, masih berharap menyambung yang di bion. Kita sebagai dokter berpikir, kenapa fraktur kolum femur tidak bisa nyambung? Ada teori yang mengatakan fraktur kolum itu 1% pun tidak akan pernah nyambung. Tapi di kita aja contohnya ada yang 6 bulan, ada yang 4 bulan, 3 bulan, yang semestinya dia bisa berjalan cepat. Operasi ganti panggul 2 hari jalan. Akibat ya ada ketidaktahuan pasiennya. Juga kadang-kadang yang memberi informasi itu ngawur. Ya, bisa nyambung, mana bisa? Kalau kita fraktur neck femur, kolum femur itu ada zat yang tidak bisa menyebabkan proses penyembuhan tulang terjadi. Itu jawabannya. Dan itu selalu ditanyakan jadi ujian kalau mereka ini ujian akhir kenapa fraktur kolum femur harus operasi? Karena cairan sendi itu menghambat terjadinya bone healing. Itu jawabannya. Itu tapi terjadi. Ya. Dek, benarnya Dek? Itu kan misalnya Kuat sedikit suara. Udah nguap udah ngantuk. itu bertanya, misalnya ada terjadi fraktur di sini. Gimana? Ada terjadi fraktur di bagian sini. Misalnya dia itu kayak ada terjadinya perdarahan, itu indikasi untuk ditarik darah itu bagaimana? Fraktur terbuka, tertutup. Tertutup. Prinsip Anda menolong pertama tidak melakukan jahitan, tidak ada ligasi pembuluh darah.
prinsipnya balut tekan. Ya, pertolongan pertama itu nggak perlu ada jahit jahit apa namanya sekunder, ya. Kadang-kadang tuh nggak perlu. Ya, pertolongan pertama itu kalau ada perdarahan cukup dengan balut tekan. Ya, tidak perlu ada kayak film Black Hawk Down gitu, arteri femoralisnya apa ligasi itu nggak ada. Balut tekan, pertolongan pertama kamu sebagai dokter balut tekan resusitasi. Ya, kamu akan dibekali pengetahuan tentang ATLS, prinsipnya balut tekan resusitasi. Nggak ada tuh di ligasi. Saya sampai sekarang aja ada benang apa yang warna hitam tuh? Benang yang udah nggak ada lagi di benang yang masih ada di Deli Serdang, masih apa di mana itu? Apa namanya? Seda itu apa namanya? Nah itu sering bukan begitu penanganan tepatnya. Cukup dengan balut tekan. Kalau ada perdarahannya kan kita ya kalau yang tahu itu kan misalnya di daerah sendi bawah tadi kan kamu memeriksa arteri distalnya. Ya kalau perdarahannya kadang-kadang perdarahan banyak tapi bukan pembuluh darah, cukup balut tekan. Kalaupun ada pembuluh darah, biasanya balut tekan ini dibuat kirim ke fasilitas kesehatan. Oke. Dislokasi, lepasnya tulang dari posisi seharusnya di dalam sendi. Ya, tentunya tulang bagian bawah itu tidak berada pada tempatnya. Ya. Bisa menyebabkan kerusakan, sudah pasti kerusakan ligamen. Kalau dislokasi itu pasti ada ligamen yang robek. Ya, bisa juga daerah bisa mencederai saraf. Ya. Ya, bisa juga dislokasi disertai dengan patah periartikuler. Ya, fraktur dislokasi namanya. Ya, ada fraktur, ada dislokasi. Ya. Ya, kalau bisa juga ada istilah sublusasi. Sublusasi itu dia dislokasinya tidak komplit, masih ada di dalam sendinya. Ya. Itu yang paling sering pada anak-anak itu nursemaid elbow, ya. Atau pull elbow, ya. Ya, dislokasi biasanya disebabkan oleh benturan yang tiba-tiba pada sendi, ya. Jatuh atau trauma. Yang paling sering adalah dislokasi panggul, namanya dashboard injury. Tabrakan, bentuk traumanya langsung pada lutut, tapi dislokasinya sama panggul. Ya. Juga benturan, kadang-kadang benturan daerah bahu, main basket, kadang-kadang benturan dislokasi shoulder bahu. Ya, nyeri, bengkak, sulit menggerakkan sendi, khas, pasti dia tidak bisa menggerakkan sendi. Ini contoh dislokasi bahu, ya. Ya, gambarnya apa? Yang mana yang normal, yang mana sehat? Apa ya? Yang normal yang kanan. Ininya hilang, ya. Jadi secara klinis gambaran klinis daripada dislokasi glenohumeral, ya, ada squaring, artinya bentuknya squaring. Rom terbatas, ada bengkak, sakit sekali, ya. Ya. Bisa disertai gangguan vaskuler atau sensasi, ya. Ya. Ini kalau sebagai dokter yang benar, kamu bisa menolongnya. Ya, tapi ini datang berobat ke alternatif, ini datang ke kita udah 3 bulan, cacat. Kita perlu operasi ini pada penanganan akut, ini tidak perlu operasi. Kebanyakan tidak perlu dilakukan tindakan operasi, cukup dilakukan dengan reduksi tertutup. Ini elbow, ya, juga sering. Ya. Nah, ini kayaknya ini fraktur. Itu ada fraktur dislokasi posterior daripada elbow. Ya. Tapi semua daripada dislokasi ini akan pasti sudah mencederai ligamen. Ya. Ini contoh daripada
penanganan dislokasi yang bisa kamu lakukan pertolongan dislokasi. Ya, reduksinya ada teorinya, ada Stimson, ada Koher. Ya, yang lain itu yang paling sering itu dilakukan Stimson atau Koher. Ya. Jadi kalau orang dislokasi begini, udah pernah dislokasi, baik, bisa terjadi sering. Orang yang pernah mengalami dislokasi itu sering mengalami apa yang dinamakan dengan habitual dislokasi. Jadi dia sering main basket lagi, main basket, terus lepas lagi. Pada lepas yang kedua atau yang ketiga dia sudah bisa, udah ngerti memasukkannya sendiri. Ya, kalau dia tidak mau terjadi habitual dislokasi pada bahu tadi, ya memang perlu di repair ligamen itu. Nah, ya ke dokter ortopedi harus di repair ligamen. Ya. Oke, satu lagi itu ada dislokasi panggul. Jadi dua yang kamu mesti mengerti, dislokasi panggul sama dislokasi bahu, itu yang paling sering. Panggul juga sering, tadi mekanismenya seperti tadi gastroti juli, ya. Dislokasi posterior. Ya. Itu juga harus membutuhkan penanganan yang emergency segera. Ya. Pertanyaan mengenai dislokasi? Di? Ada pertanyaan? Udah lama. Biasanya kalau akut sakitnya luar biasa, tapi kalau udah lama, udah nggak sakit, tapi pasti udah terbatas banget gerakannya. Ribet kalau kita sebagai ortopedi itu udah kayak tadi poli 2 bulan, itu udah pasti kita harus bisa dibilang mengoperasi. Jaringan sendinya itu sudah ditutupi oleh jaringan fibrosis, jadi dia nggak bisa, kamu reduksi tertutup tuh nggak akan bisa masuk lagi sudah. Jadi mangkoknya tuh sudah tertutupi oleh jaringan fibrosis. Ya, traksi ini ada pernah kamu minggu berapa? Minggu 4. Pernah lihat traksi? Pernah, traksi apa? Apa saya? Kamu patah apa dulu? Oke, di traksi di mana? Patilamu dioperasi? Hah? Dibuang loh. Operasi di mana? Di sini, Solo. Oke. Jadi di traksinya sebelum operasi atau sebelum? Ya, jadi traksi itu biasanya digunakan untuk manajer penanganan. Ya. Zaman dulu tuh fraktur, zaman saya sekolah berapa tahun yang lalu itu masih ada fraktur femur itu ditangani secara traksi, ditarik. Ya, tapi lama, ya, dan ribet. Kita harus mempertahankan posisi yang baik, beban yang sesuai, ya. Ada traksi yang untuk sifatnya untuk imobilisasi sementara aja supaya untuk persiapan operasi atau untuk seperti kayak tadi dislokasi panggul disertai fraktur acetabulum. Jadi sebelum operasi itu biasanya kita lakukan heavy traksi dulu, ditarik dulu, ya, ditarik dulu ke femurnya, ya, sampai berapa minggu nanti baru kita lakukan operasi rekonstruksi. Tapi zaman dahulu itu banyak traksi, atau sekarang pada anak-anak misalnya fraktur femur anak itu masih bisa kita traksi. Jadi traksi itu fungsinya untuk, ya, imobilisasi sementara atau penanganan definitif. Ada traksi simple skin, ya. Jadi kalau mau
fraktur kolum femur, orang tua menunggu operasi, kadang-kadang masih toleransi, minum pengencer darah. Biasanya gangguan itu traksi temporary, skin traksi. Skin traksi itu bebannya terbatas, ya. Ada beban tertentu yang cukup, yang tidak bisa dilebihinya. Kalau memerlukan traksi berat, itu dilakukan traksi skeletal, ya. Seperti kayak tadi, fraktur dislokasi dengan fraktur acetabulum itu bisa sampai beban 20-30 kilo gitu nanti, ya. Itu untuk fraktur pada anak-anak, Gallo, Brian, ya, Thomas Lee, ya. Oke, waktunya sudah 10 menit lagi, Dok. pertanyaan. Satu lagi tadi belum dibahas fraktur terbuka, ya. Fraktur terbuka itu tahu klasifikasinya? Siapa? Baik, Gustilo Anderson. Gustilo orang apa? Di sana Mbak Gustilo orang ortopedik kan dia? Ortopedik. Coba di Google. Gustilo itu orang Raymond Gustilo, orang Filipina. Kalau nggak salah dia bukan ortopedik. Raymond. Nah, jadi Raymond Gustilo itu membagikan fraktur terbuka menjadi 3 klasifikasi. Hubungannya dengan apa? Betul. Terus konfigurasi fraktur. Terus kontaminasi. Terus ya itu ya soft tissue damage, terus cedera vaskuler, cedera apa ya, tipe 1 apa? Betul ya, Dik? Raymond Gustilo Filipina. Carilah, maka saya salah kan kamu kasih tahu dong, salah dong. Ke 1 apa? Ya, simple fraktur rendah. 2, bukannya lebih dari 1 cm, tidak ada batas lebih dari 1 cm. Moderate contamination, moderate configuration-nya bisa community, ya kan? Soft tissue coverage-nya masih oke. Yang 3 ada berapa? A, B, C. Ya, apa yang membedakan B sama C? C apa? Nah, pentingnya semua yang ada cedera pembuluh darah dan saraf jatuh di C. D apa? Ya. Oke, jadi apa gunanya menurut Adik klasifikasi tadi? Tata laksana. Apa yang membedakan tata laksana? Misalnya fraktur 1B1 sama 3A. Mungkin adik-adik udah lihat di Bansal yang minggu berapa ya. Jadi ditanyain, Dok, apa itu? Nah, kamu pernah lihat external fixator di ruangan? Tanyain. Nah, jadi tanyain, apa gunanya pasang yang tiang bendera? Kalau belum, saya nggak tahu tiang listrik itu apa itu dipasang. Ya, jadi itu tadi kita tahu gunanya klasifikasi. Apapun klasifikasi, misalnya grade 1 itu aman untuk ori. Grade 2 itu di B. Nanti sampai sekarang kalau fasilitasnya apa boleh, tapi ambang batas. Grade 1 murni kamu boleh ori. Grade 3 sudah pasti external fixator. Ya. Jadi gunanya tadi itu penanganannya. Kalau kamu langgar itu pasti ada komplikasi yang kamu hadapi. Ya, sebagai contoh kelas 3 tadi ori, infeksinya kamu pasti tinggi. Udah diteliti itu, ya, dipasang external fixator sebagai temporary fixasi, ya,
sementara sampai kontrol infeksinya bagus, maka ubah ke eksternal internal fiksasi. Kalau kamu nengok tuh kalau nengok itu para rescue di Afghanistan itu orang kena ledakan, maka tuh di helikopter udah pasang eksternal fiksasi. Ya, jadi itu untuk mobilisasinya mereka misalnya kena ranjau, kena apa itu udah terpasang eksternal fiksasinya itu temporary di bawah fasilitas untuk kan kontaminasinya tinggi, dipasang itu, dicuci, kalau sudah bagus baru dipasang apalah, pasang pen di dalam apa aja itu. Pertanyaan sama dokter sih? Ismail Marwoto, umur berapa kamu? Nah kalau di Solo tuh beda deh. Di Solo tuh saya pernah kebetulan stase. Kalau di Medan ini orang berobat 24 ya. Solo tuh rumah sakit ortopedi pertama sebelum perang dunia kedua udah ada. Jadi orang di Solo tuh tahu kalau patah itu berobatnya ke dokter ortopedi. Jadi saya dulu sering tuh di sini orang gampang ya diedukasi gitu. Di asal saya dulu kok sulit. Kalau patah terbuka sekali, kalau close fracture rata-rata ini ada maliknya kan berobat dulu, nanti datang dengan komplikasi, ada pemendekan yang sulit lah kita terjadi. Tapi kalau di Solo itu betul, Solo Raya, Klaten, Banyumas itu patah tahu berobatnya kemana Pak? Ortopedi. Ya jadi dasarnya mungkin apa? Karena nilai historisnya ya udah lama rumah sakitnya. Tahu? Even klavikula aja berobatnya ke ortopedi. Kalau di sini klavikula saya rasa ke ujung patah dulu. Oke, ada pertanyaan lagi? Satu terakhir. Itu yang di belakang, paling terlambat. Pertanyaan? Ya ada dok. Sebenarnya saya masih bingung cara menentukan bagaimana dia tuh dikatakan kontaminasi ringan, sedang berat, sama komunitif minimal dan komunitif berat itu bagaimana dok? Nanti mungkin bisa dilihat dari besaran lukanya. Kalau luka dari grade 1 kan kurang dari 1 cm, otomatis yang berhubungan dengan environment itu kan kecil. Jadi kamu bisa menentukan kontaminasi ringan itu sebetulnya dari besaran luka. Oke. Komunitif ringan ya, komunitifnya mungkin komunitif itu kan garis patahan di dalam tulang itu lebih dari kan satu biasa ini simple atau transfer. Bisa saja simple komunitif itu dikatakan satu, cabangnya satu. Tapi ada komunitif yang banyak patahnya, itu yang kompleks komunitif. Ya, sampai kalau patahnya satu, ada wedge, ada pecahan sedikit, nah itu bisa dikatakan simple komunitif. Ya. Sebenarnya. Ada lagi? Itu yang kacamata di tengah. Oke. Apa indikasi sebenarnya kita lakukan Indikasi skin traksi. Oke, soalnya di BD menunggu konfirmasi gitu. Ya, jadi skin traksi itu satu kan biasa orang kalau misalnya contohnya kita bahas fraktur femoral neck atau IT sakit kan. Nah, geriatri orang tua yang kasus fraktur kolon itu kan nggak emergency, ya kasus elektif. Kita harus periksa semuanya kan, jantung, paru. Ada kadang-kadang pasiennya, dok saya minum pengencer darah, otomatis kita harus menunda 5-7 hari. Pasien kesakitan karena terjadi pemendekan otot. Guna dari traksi tadi imobilisasi supaya jangan ada spasme ototnya. Percayalah, begitu kamu ada fraktur kolon femur, dikasih ketorolak, ranitidin, masih sakit. Begitu kamu pasang skin traksi, sakitnya jauh. Jadi untuk mencegah spasme dan imobilisasi tadi gunanya. Tapi kalau pada anak-anak, Brian apa tadi itu definitif, ya, karena ada batas toleransi dari berat skin traksi itu, ya 6 kilo,
5 kilo. Lebih dari itu cedera kulitnya karena tarikan bebannya. Jadi itu hanya traksi sementara atau pada beban-beban tertentu. Ya. Misalnya dok ada pada kasus waktu traffic light udah dikasih kata laksana figure of eight jadi rumah sakit sebelumnya. Jadi selanjutnya yang kita kata laksana seperti ini itu apa betul? Jadi gini, prinsip dari fraktur clavicula itu kan sebetulnya kalau kamu baca semua literatur konservatif, non operatif. Ya, non operatif itu pertimbangannya apa? Kalau frakturnya undisplaced, ya, atau minimal displaced, itu kamu bisa cukup dengan figure of eight atau arm sling, ya. Ya, tapi yang kalau kamu lihat di sini faktanya udah malposisi, bayonet position, terus ya kontaknya tidak bagus, yang bisa menyebabkan terjadinya non union. Ada pertimbangannya untuk melakukan operasi, tapi kebanyakan fraktur clavicula itu non operatif. Ya, tadi ada pertimbangannya. Kapan kamu kadang-kadang kita fraktur femur. Jadi kita di ortopedi diajari minimal berapa kontaknya. Bukan semua di settingan kami ini operasi deh, gitu. Jadi ini patah. Kontaknya lebih 50%, angulasinya acceptable. Kan ada beberapa deformitas yang harus acceptable. Sepertinya angulasi tidak boleh lebih 30%, rotasi tidak boleh berapa derajat, ya. Terus kontaknya harus berapa persen. Itu kalau tercapai itu kita adjustment kita tidak operasi, ya, gitu pertimbangan. Tapi kayak misal fraktur polus mutlak, ya. Femur bergantung lagi apa demandingnya. Dia misalnya highly active. Tadi fraktur femur itu kan, kalau zaman dulu tadi saya bilang, saya melihat namanya ada balance skeletal traksi. Jadi di ruangan saya tuh setiap hari nimbang, ngatur posisi, foto berulang, ribet, lama, 6 minggu pasien di rumah sakit, kan nggak ekonomis. Karena itu ya itu mempertimbangkan usia produktif, ya kan, cepat mobilisasi, dengan kita operasi cepat mobilisasi, ya itu pertimbangan. Ya, tapi bukan berarti semua operasi. Ya. Ada kecenderungan kalau orang-orang awam ini pasti ke dokter pulang operasi. Tidak, gitu ya. Tidak, itu tidak. Ya itu harus. Terus nanti berikutnya lagi kalian di daerah kalau pasang pen itu kena petir. Nah, pen itu konduksi untuk listrik apa itu mana ada. Pen kita itu pen stainless steel itu buat pengantar listrik yang baik. Jadi itu ada digaungkan sama orang-orang yang nggak ngerti cara yang maksudnya, ya. Nah, lagi bilang pen itu bisa buat dingin, kalau udara dingin lebih dingin, menggigil. Nah, ya, oke. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Go. Nah, lagi. Mungkin agak ini bro, lain topiknya tentang osteomyelitis bro. Oke. Jadi pada foto torak osteomyelitis pada foto X-ray kan ada tuh dok yang involucrum, terus ada reaksi periosteal. Itu cara bedain involucrum dengan reaksi periosteal bagaimana? Terus cara bedain cloaca sama Brody abscess itu bagaimana? Kalau apa pertanyaan tadi tentang Cara reaksi periosteal? Iya dok, cara Reaksi membedakan. periosteal itu kayak onion skin appearance, berlapis-lapis, ya, infeksi, keganasan bisa menyebabkan periosteal reaction. Terus tadi Reaksi periosteal dengan involucrum, cara bedain. involucrum itu dead bone, ya, Sequestrum. di sequester ya. Maksudnya involucrumnya Involucrum itu masalah kayak ya kompensasi tulang tuh berusaha untuk menggantikan cloacanya. Cuman apakah dia mirip seperti reaksi periosteal? Biasanya kalau infeksi ya terjadi kayak reaksi periosteal gitu, kayak berusaha untuk menyembuhkan.
Terus satu lagi Brody. Brody asam kuat kan. Brody itu yang bolong itu, yang reaksinya well defined kayak gitu, infeksi, ya. Oke, selesai. Nggak ada pertanyaan lagi. Oke, ya, terima kasih.